Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah. pada kesempatan yang berberkah ini, insyaallah kita akan kembali untuk mempelajari adab penuntut ilmu. Namun sebelumnya bersama Kak Adit di sini dan Kak Nov ucapkan astaghfu minkum. Kita tadi ada sedikit problem, insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari sabarnya adik-adik untuk menunggu dari penyampaian nanti yang akan disampaikan oleh Kak Nov hafizahullahu taala. Insyaallah taala langsung saja, kita tidak perlu lama-lama bersama Kak Nov di sini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair, sehat, masyaallah. Baik, hari ini kita akan membahas apa, Kak? Kelanjutan adab penuntut ilmu, Kak. Masya Allah. Iya, nah di antara adab penuntut ilmu yang sudah dipraktikkan sama adik-adik sekalian, yaitu sabar. Masya Allah, adik-adik sabar, duduk tenang untuk menanti pelajaran dimulai. Ini juga termaksud daripada adab di dalam mempelajari ilmu. Masya Allah. Maka kita doakan kembali, Kak, adik-adik yang telah sabar menanti mulainya pembelajaran hari ini, semoga mendapatkan pahala dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Baik. Jadi kita akan melanjutkan adab menuntut ilmu. Tapi sebelum kita melanjutkan adab menuntut ilmu, kita sedikit akan mengkaji kenapa harus mempelajari adab, Kak. Jadi adik-adik sekalian, kenapa kita harus mempelajari adab gitu? Betul sekali. Apapun yang kita lakukan pasti ada adabnya. Betul. Di dalam sholat ada adabnya. Sahih. Di dalam makan ada adabnya. Bahkan tidur dan di dalam kamar mandi pun itu ada adabnya. Semuanya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masuk kesempurnaan Islam. Masya Allah, betul sekali, Kak. Dan ini adalah yang akan kita bahas pada hari ini. Insyaallah. Yaitu kenapa kita mempelajari adab di dalam mencari ilmu. Baik, adik-adik sekalian, berarti pembahasan kita kali ini, kenapa sih kita harus mempelajari adab-adab penuntut ilmu? Karena menuntut ilmu fokus saja kurang kayak kalau tanpa adab gitu kayak. Kalau hanya sekadar mempelajari, melihat, mendengarkan, memahami, tidak memperhatikan adab-adabnya, maka apa yang akan didapatkan dari ilmu tersebut itu akan kita kaji juga, Kak, di dalam kajian kita insyaallah pada siang hari ini. Baik. Jadi langsung saja, Kak. Kenapa kita mempelajari adab? Yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik-adik tahu atau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini bukan hanya untuk mengajak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salatnya yang benar, bagaimana puasanya yang benar, bagaimana membaca Al-Qur'annya yang benar, tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun termaksud daripada tujuan utama diutus ke muka bumi ini untuk umatnya, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Masyaallah. Ini poin penting adik-adik sekalian, bahwasanya ternyata Rasulullah diutus bukan hanya untuk menyampaikan dakwah saja gitu kan, tapi juga menyempurnakan akhlak dan adab dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita tahu semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budallaha wajtanibut taghut." Telah Allah utus
kepada semua umat. Jadi setiap masing-masing umat itu ada nabinya, betul ya Kak ya? Betul. Ada rasulnya, ada utusannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan, untuk mengajak umatnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam Al-Qur'an. Tetapi bukan hanya itu tujuan daripada diutusnya, khususnya nabi kita, nabi umat Islam kita saat ini namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan hanya untuk menyeru umatnya, menyeru kita beribadah, tetapi juga kita diajarkan bagaimana berakhlak, bagaimana beradab. Ketika kita mempelajari ilmu, kita tahu adabnya. Ketika kita bermuamalah dengan yang lebih besar dengan kita tahu adabnya. Dengan orang tua, kita tahu adabnya. Dengan guru kita tahu adabnya. Bahkan sampai yang kecil pun, itu pun sudah diajarkan adabnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tujuan yang pertama, Kak. Tujuan yang pertama adalah mempelajari Adab. Dan adab ini hampir semua ya kayak dari masalah sholat ada Betul. adab, berdoa juga Berdoa ada adabnya. Bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan memenuhi adabnya. Taib. Jadi tujuan yang pertama kita mempelajari adab karena inilah yang dicontohkan dan inilah salah satu daripada tujuan utama yang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam yang dikenal dengan umat saat ini adalah umat yang sering disebut oleh adik-adik zaman now. Ya, umat zaman now adalah umat Islam. Iya, anak-anak yang milenial itu harusnya tahu ini. Nah, anak tersebut tidak dikatakan gaul kalau tidak tahu adab. Anak tersebut tidak dikatakan menjadi anak yang hidup di masa milenial kalau tidak memahami adab. Nah, ini alasan yang pertama, Kak. Alasan pertama kita mempelajari adab. Alasan yang kedua. Alasan kedua. Alasan yang kedua adalah agar iman kita menjadi sempurna. Kita tahu di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang tidak termaksud orang yang merugi illal ladzina amanu. Orang yang tidak merugi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr. Insyaallah adik-adik sudah tahu semuanya nih, sudah hafal Kak ya. Coba deh kita pengen tahu nih adik-adik sekalian membaca bersama-sama di rumahnya bersama ibunya, ayahnya, umi, abi, abah, ummah dan juga bersama saudaranya di rumah ya, di keluarga mungkin yang saat ini yang belum hafal dihafal. Iya, Masya Allah. Itu ayat yang harusnya dihafal dan dipahami karena Al-Imam Syafi'i salah seorang ahli fikih yang bernama Muhammad bin Idris Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan kalau sekiranya beliau mengatakan cukup satu surat ini, lau anzalallahu hadhihi surah 'alan nasi hujjatan lahum lakafathum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau sekiranya Allah hanya menurunkan satu surat ini Kak, yaitu surat Al-Asr, maka cukup bagi mereka sebagai hujah, cukup bagi mereka sebagai pondasi di dalam mencari semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Asr. Karena semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang tidak merugi. Adik-adik mau atau tidak menjadi orang yang merugi? Tentu enggak mau Kak ya. Tentu enggak mau Kak. Makanya yuk kita kaji ayat ini. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu. Orang yang pertama yang tidak merugi adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua wa amilus shalihat, orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, yang pertama, orang yang beriman tidak bisa sempurna imannya kalau dia tidak berilmu. Di antara yang menyempurnakan iman kita adalah ilmu dan adab. Ilmu dan adab, Kak. Penyempurna iman, iman itu adalah ilmu dan adab. Jadi kita ini tidak bisa sempurna iman kita, tidak bagus kualitasnya dengan kualitas yang baik, high quality mungkin bahasanya anak-anak sekarang. Zaman now tadi kan ya. Iya. Anak-anak zaman now ini lebih banyak paham istilah-istilah English ya daripada istilah Arab atau istilah syar'i ya, istilah di dalam agama. Contoh kalau ditanya Kak, gimana itu? Sekarang udah di mana? OTW. Apa itu OTW? Istilah OTW ini kan sering digunakan oleh anak-anak kita. Mereka lebih paham, lebih hafal dan sering menggunakan istilah-istilah barat. Ya, istilah-istilah barat daripada istilah-istilah yang ada di dalam agama kita. OTW anyway busway Kak.
Ya subhanallah. Masya Kalimat-kalimat ini yang lebih banyak dipahami oleh Iya, anak-anak betul. kita karena apa? Karena kurangnya mereka duduk di majelis Ilmu. ilmu. Maka adik-adik sekarang boleh menjadi anak yang milenial, boleh menjadi anak yang gaul, boleh menjadi anak zaman now, tapi jangan sampai tertinggal tentang pelajaran adab, apalagi berkurang semangatnya Iya. untuk mempelajari ilmu, Kak. Kak Adit, Taib. Kak Nop tadi Kak Adit membahas atau mencatat poin penting dari Masya Allah. yaitu illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak sempurna imannya kecuali apa tadi Kak? Dengan Dengan ilmu, ilmu dan adab. Nah, Iya. ini cocok sekali dengan tema kita. Betul sekali, Kak, dan itu dikuatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling sempurna imannya, Masya Allah. yang paling bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik. Yang paling baik akhlaknya, Kak. Maka anak yang gaul tidak dikatakan gaul kalau akhlaknya tidak sempurna. Masya Allah. Ya, sampai adab-adab di dalam majlis, di dalam duduk di tepi jalan itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita pelajari yang namanya akhlak, adab, ya, agar kita menjadi orang yang sempurna Dan imannya. tentunya tidak merugi tadi Kak. Tentunya tidak merugi. Insya Allah. Kalau adik-adik ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah dengan beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia yang sering memelihara kucing, siapa namanya, Kak? Ayo Kak, adik-adik siapa kira-kira? Kak Adit kalau begitu yang jawab. Kak Adit cerdas deh. Kak Adit Abu Hurairah ditanya- bukan begitu Kak? Taib, Masya Allah. Kirain tadi Kak Adit nunggu bocoran dari adik-adik sekalian ya. Taib. Jadi sahabat yang paling senang memelihara kucing namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak bisa masuk surga atau tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak bisa bagus imannya, sempurna imannya kalau kalian tidak saling mencintai. Nah, di awal hadis ini kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berarti, Kak. Yuk, adik-adik sekalian, disiapkan alat perangnya, alat tulisnya. Nih, Masya Allah, Kak, Ada yang yang hadir poin saat penting. yang hadir saat ini beragam, Kak. Barakallahu fiik. Yang menonton saat ini acara kita ini beragam, kemudian berbagai rumah Quran, lembaga tahfidz, Alhamdulillah. dan itu berbagai daerah juga. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga keberadaan kita di dalam menyampaikan ilmu ini dan juga kehadiran adik-adik di dalam mempelajari ilmu ini memberikan banyak manfaat dan mendapatkan banyak keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga adik-adik yang dari Tamasa, Kak. Tamasa Taklim Masjid Salman Al Farisi yang ada di Rawamangun nih. Sekarang hari ini program mereka khusus duduk bersama ketuanya, kepalanya, penanggung jawabnya Kak Idwan, Kak. Iya. Iya, Kak Idwan, Kak Idwan. LC Hafizahullah Ta'ala. Ini mengajak adik-adiknya untuk juga mempelajari ilmu Pelajari pada ilmu hari ini. pada- Begitu juga Kak Adit nih. Iya. Iya, Masya Allah. Kak Adit juga ngajak adik-adiknya dari mana nih, Kak? Dari Rumah Quran Al-Husna, Masya Allah. Pulau Gebang juga hadir hari ini Masya Allah. untuk mempelajari tentang masalah adab. Nah, kita kembali kepada tadi, Kak. hadis tadi Kak ya. Kembali kepada Penasaran hadis. tadi. Hadis ya. Iya, kembali kepada hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita tidak bisa masuk surga sampai kita beriman. Bahwasanya di sini kita mendapatkan pelajaran, silahkan dicatat adik-adik sekalian, syarat untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara agar iman kita ini baik, iman kita sempurna, itu adalah dengan mempelajari ilmu dan juga menerapkan ilmu tersebut, yaitu menerapkan akhlak yang baik dan adab yang mulia. Itu dia, Kak. Kayaknya di lanjutan hadisnya tadi ada ini tuh.
yang hatta tahabbu. Oh iya, saling Apa itu mencintai. artinya? Oh, iya. Iya, mencintai. Bagaimana kita bisa saling mencintai? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wah, kayaknya nih Kak Adit kepo syar'i ya. Iya. Penasaran kalau belum sampai akhir gitu. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tadi yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan mempunyai iman yang sempurna kalau kalian tidak saling mencintai di antara kaum mukminin, di antara saudaranya yang sama, seiman, seislam. Bagaimana caranya agar kita bisa saling mencintai? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum afsus salama bainakum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi satu dengan yang lain sesama orang-orang yang beriman adalah dengan menyebarkan salam, Kak. Salamnya orang Islam itu assalamualaikum. Bukan yang Bukan tadi. yang saat ini banyak anak-anak Hai kita, guys, gitu adik-adik, ya. oh, Masya Allah. Wah, Kak Adit tahu juga ya? Iya, denger Iya, itu banyak ketemu gitu. sama temannya, hai guys. Apa itu? Oh, what's up bro? Dan yang Jadi lainnya yang afdolnya, yang bagusnya untuk kaum mengucapkan muslimin apa? salam, dan itu salam yang sempurna. Dan itu doa, bukan Dan begitu, itu Kak? doa. Iya. Nah, inilah kelebihan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang kita amalkan itu mengandung kebaikan, mengandung doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk kaum muslimin semuanya. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan atas kalian. Warahmatullah, begitu juga dengan rahmat Allah. Wabarakatuhu, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyempurnakan mengucapkan salam sampai terakhir, kita telah mendoakan 3 doa tentang keselamatan, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Dan sebaik-baik salam adalah yang sempurna. Tapi kalau adik-adik mungkin pengucapannya cepat, pengen pendek, tidak masalah, tetapi diucapkan dengan benar. Jangan seperti adik-adik yang lain, Kak. Gimana itu, Kak? Ada juga yang ngucapin salam ketika ngetuk pintu, dia ucapinnya tidak dengan ucapan yang baik dan benar. Assalamualaikum. Disingkat, Ada Kak, ya? mekum, Malah nggak ada iya. maknanya itu, Kak, ya? Itu kan tidak ada maknanya. Ada juga yang panjang pendeknya salah. Assalamualaikum. Panjang pendeknya salah. Maka ketika seorang penuntut ilmu ingin berucap, ingin mengamalkan, dia harus ada ilmunya. Ingin mengamalkan suatu amalan, ingin mengucapkan suatu ucapan, harusnya dia berilmu. Ya, inilah harusnya yang dimiliki sebagai prinsip para penuntut ilmu. Tidak berucap, melainkan dia telah berilmu dengan apa yang akan dia ucapkan. Tidak melakukan sesuatu, melainkan dia telah berilmu dengan apa yang akan dia lakukan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama hadis yang menjadi rujukan hadis saat ini. Ya, Imam Bukhari menulis satu bab yang sangat bagus, judulnya Al-Ilmu Qoblal Qauli wal Amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat adik-adik sekalian, kita banyak ambil faedah ya. Masya Allah, terutama tadi alhamdulillah. yang Kak Adit simpan tuh, yang pertama bahwasanya adab ini adalah tujuan Betul. dakwahnya Rasul. Salah satu tujuan intinya adalah menyempurnakan adab gitu, Menyempurnakan kan, ya? adab. Kemudian yang kedua adik-adik, tadi yang kita bahas adalah bahwasanya adab ini merupakan sebab kita agar supaya tidak menjadi golongan orang yang merugi. Betul sekali, Karena tadi Kak. orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, dan tidaklah seorang beriman kecuali dengan ilmu dan Dengan adab, kita dengan penasaran nih, Kak. akhlak. Adik-adik mungkin juga penasaran lagi nih. Apa Mungkin itu, kita Pak? mungkin kita lanjutkan lagi, Kak. Iya, Atau Masya Allah. adab Kita yang lanjutkan lain. tentang adabnya. Iya. Nah, ini dia. Adab selanjutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang ikhlas. Ikhlas. Iya. Adab selanjutnya adalah kita mempelajari tentang bagaimana agar kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Caranya adalah dengan berdoa. Dan inilah yang harusnya kita terapkan. Apapun yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita raih, Iya. yang ingin kita capai, yang ingin kita peroleh, sebelum kita melakukannya,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sedang melakukannya, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah kita melakukannya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita lakukan itu mendapatkan pahala, bermanfaat untuk kita dan orang lain. Berdoa. Dan ini yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan berdoa. Berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh seperti kita sekarang ini membahas tentang adab. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bisa diberikan adab yang baik, diberikan akhlak yang baik. Di antara doa yang diajarkan yang bagus kita baca adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga doa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara adab di dalam berdoa. Kita memilih doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan doa yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau aku belum hafal teksnya bagaimana, Kak? Terus saya cuma hafal artinya, boleh. Tetapi lebih baik lagi bisa hafal kedua-duanya. Insyaallah. Hafal teks doanya, begitu paham, begitu juga dia hafal dengan artinya. Sehingga ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersungguh-sungguh, dia bisa benar-benar mentadaburinya, bisa menjiwainya, bisa khusyuk kalau kata orang saat ini, Kak. Bisa khusyuk di dalam berdoa. Nah, doa diambil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan adab yang baik yaitu sebagaimana yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, ada hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengajarkan doa bagaimana kita meminta kepada Allah agar mendapatkan akhlak yang baik. Allahumma ahsanta khalqi, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya, adik-adik sekalian, mungkin ini doa yang sangat penting, Kak, ya. Betul sekali. Kita coba ulangin nanti adik-adik supaya bisa mengulangi mungkin. Baik. Ini Kak Adit udah hafal ya? Insyaallah. Insyaallah. Kalau belum hafal keluar ya. Disuruh ngafalin dulu. Habis itu masuk lagi. Iya, betul. Taib. Ya, coba kita ulangin lagi, Kak. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang meminta akhlak yang baik dengan doa. Yuk dicatat adik-adik sekalian. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin. Iya, sinnya itu ditekankan karena ada tasdidnya. Ya, tasdidnya. Iya. Ya, ini untuk adik-adik yang sudah mempelajari ilmu tajwid insyaallah tahu tasdid. Mungkin kalau bahasa yang sering disebutkan oleh adik-adik itu W kecil. Nah, jadi penekanan, ada huruf yang ditekankan karena Hassin, ada gitu ya, tasdidnya. Fahassin. Iya, jangan wasin. Oh, itu orang bersin kan. Fahassin. Khuluqi. Allahumma kama ya Allah sebagaimana engkau telah menyempurnakan tubuhku ini, telah menciptakan tubuhku ini dengan sebaik-baik penciptaan, maka sempurnakan pula sempurnakanlah, perbaikilah pula akhlakku. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Sekali lagi mungkin Kak nih. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Kak sudah hafal ini, Kak. Alhamdulillah, coba Kak Adit. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Masya Allah, barakallahu fi. Tinggal diamalkan ya, Kak, ya. Iya, enggak sia-sia duduk di sini, Kak. Nanti diusir nanti saya, Kak. Bukan diusir, Kak, disuruh keluar aja bentar. Oh, gitu. Habis itu ngapalin, balik lagi, Kak. Gitu. Masya Allah. Ya, jangan diusir. Nanti siapa yang isi, Kak, ya? Siapa yang duduk nemenin Kak nanti? Ya, mudah-mudahan adik-adik langsung bisa
nanti dicatat dan dihafalkan. Baik. Nanti ada pertanyaan Kak nanti Betul, insyaallah Kak. betul Di akhirnya, sekali. Kak. Nah, inilah dia doa meminta adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh siapa tadi, Kak? Oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang nih ada doa terkait tentang ilmu. Tentunya kita ingin diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, Kak. Apa tuh contohnya, Kak, ilmu yang tidak bermanfaat? Sihir mungkin. Sihir, ahsantum, barakallahu fikum. Ilmu tentang sihir, ilmu tentang perdukunan. Kemudian juga ilmu tentang apa nih, Kak, yang sering dimainin sama anak-anak nih di HP? Game apa itu? Kak? Game. Ilmu tentang game. Oh, Oh, ya, itu Masya Allah. sesuatu yang- Sampai sekarang ini adik-adik Kak Nop memperhatikan ada juga yang sengaja buka YouTube untuk mempelajari bagaimana cara main game biar dia bisa juara. Ya subhanallah, dia anggap juara yang baik itu adalah juara karena prestasi game. Tetapi ternyata juara yang paling baik itu seperti apa, Kak? Orang yang berprestasi secara ilmu. Karena derajatnya, tingkatannya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita kaji kemarin, Kak. Oh, Di antara gitu, Kak, ya. keutamaan orang yang berilmu. Masya Allah Allah. katakan di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu tinggi setinggi-tingginya. Karena apa? Karena iman. Karena iman. Kemudian yang kedua karena ilmu. Dan tentu ilmu yang dia pelajari bukan ilmu game, Iya, betul. tetapi ilmu apa nih, Kak? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Di antara cara kita meminta yaitu dengan berdoa. Dan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana kita sering membacanya di pagi hari, Kak. Iya. Meminta agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini kayaknya adik-adik udah hafal apa belum nih, Kak? Hafal ini Kak insyaallah. Kalau Kak Adit? Insyaallah. Alhamdulillah udah hafal ya. Alhamdulillah. Iya, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang thayyib, yang halal, yang penuh keberkahan, kemudian ingin amalnya diterima, maka mintalah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Setiap pagi Kak ya? Setiap pagi, setiap bahkan habis mungkin sholat subuh, kalau ya? di pagi hari kita membacanya bisa 2 kali, Kak. Pertama setelah zikir salat, yang kedua setelah zikir pagi. Oh. Iya, berarti ini sunnah yang sangat bagus sekali untuk diamalkan Mengawali oleh harinya adik-adik dengan sekalian. doa, ya, Bahkan juga boleh dipakai untuk doa sebelum belajar atau doa setelah belajar. Masya Allah. Karena di situ isinya adalah tentang meminta ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, coba deh adik-adik nih yang di rumah Ya. bisa diikuti dengan semangat ya. Kalau bisa semangat ini, Kak, suaranya insya Allah. didengar tetangga. Biar tetangganya juga mengambil Kedengaran, manfaat. Bisa ngapalin Iya, ya. ini adik lagi ngapain Iya, gitu iya. kan? Pas didengar Masya sama Allah. tetangga di samping. Nanti penasaran kan? Murojaah ilmu, doa. Saya dengerin lah gitu ya kan. Pas sudah selesai hafal, dia datang Doa apa lagi itu, ke gitu? tetangga samping. Ada doa lagi enggak yang lain? Masya Allah, bermanfaat untuk Insya yang Allah. lain. Coba adik-adik diulang lagi doanya dengan penuh semangat nih ya, penuh semangat ya. Tapi ingat jangan teriak-teriak dengan suara yang terlalu tinggi. Iya, khawatir nanti suaranya habis, tenggorokannya sakit, sedangkan suaranya masih ingin dipakai membaca Al-Quran. Taib, kita ulangin dengan penuh semangat yang kompak bersama Abi dan Umi di rumah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, artinya nih adik-adik sekalian, silahkan dicatat. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'an artinya apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Artinya apa? Rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang thayyib, itu rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala.
dan meminta kepada Allah agar amal kita ini diterima. Nah, inilah dia arti daripada doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga doa agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, Kak. Jadi Nah, tadi ini- kan kalau kalau kita tadi, kayak ada ya, ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau adik-adik sekalian ingin mengetahui doa-doa ini, bisa dibaca buku yang ditulis oleh ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah taala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz kita Yazid itu berjudul sangat bagus sekali, sesuai dengan tema kita, Adab Penuntut Ilmu. Dan juga ada buku yang lebih tebal lagi, Kak. Iya, yaitu tentang masalah keutamaan daripada menuntut ilmu. Nah, ini bagus sekali, menjadi buku pegangan, buku yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Tapi jangan cuma dipegang aja, Kak. Mentang-mentang dibilang buku pegangan, dipegang aja. Bagus untuk menjadi buku perpustakaan. Akhirnya dijadiin pajangan aja di perpustakaan, nggak dibaca. Nah, tentu buku ini dibeli untuk dibaca, dipahami, dan setelah kita paham, dibaca, maka diamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi di dalam buku tersebut juga dinukil doa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, Kak. Iya, yaitu dengan doanya. Silahkan dicatat adik-adik sekalian. Ini kalau adik-adik Kak Nop membacakan doa terlalu cepat, tidak apa-apa, disampaikan di komentar Instagram kita di Jakarta Mengaji ini. Insya Allah nanti diberikan, iya, nanti dibacakan komentarnya. Oh, Kak Nop baca doanya terlalu cepat, atau mungkin ingin ingin bertanya, silahkan ditanyakan di chatting. Tetapi ingat adik-adik sekalian, nah ini kemarin di pertemuan yang lalu, Kak, nih ada sedikit tambahan nasihat mungkin buat adik-adik sekalian. Ada kemarin yang mungkin rajin ngabsenin temannya, Kak. Iya, di komentar itu cuman manggil-manggil temannya ngabsenin, Masya Allah. Oh, Kak Nop ini husnudzon, Kak, berprasangka baik kepada yang ngabsenin. Ini bisa jadi ketua kelas, Kak. Dia nggak hadir di Ketua kelompok, Kak, ketua kelas. Jadi diabsenin semuanya. Biar apa? Biar buat laporan. Untuk mungkin nanti buat wali kelasnya. Laporan buat gurunya. Ya, tapi jangan di chatting juga nanti kalau ngabseninnya. Mungkin punya grup sendiri di WhatsApp-nya, ya, atau di Japri mungkin, ya kan, atau orang yang hadir di Instagram ini kan sudah kelihatan siapa aja nih yang hadir, nggak perlu lagi disebut-sebut namanya. Sampai yang disebut namanya ini berkali-kali, Kak, sama teman yang lain disebutin, sama orang yang lain juga disebutin. Akhirnya yang sering disebutin jadi kesal, Kak. Dia bilang, apaan sih sebut-sebut terus? Mungkin malah bertanya aja kali, kayak bertanya. Mungkin teman-temannya rindu, teman-temannya pengen ngelihat kehadirannya gitu, ya kan, sehingga diabsenin. Tapi jangan itu juga kerjaannya nanti, karena khawatir tidak fokus dengan ke ilmu. materi. Iya, ke materi, Kak. Taib, kita kembali kepada ilmu, Kak, kepada pembahasan kita tadi tentang doa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Silahkan dicatat adik-adik kalian, dan ini termasuk dari materi terakhir kita. Insyaallah. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Min ilmin la yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba'. Wa min nafsin la tashba'. Kemudian wa min da'watin la yustajabu biha. Ya. Wa min da'watin la yustajabu biha. Jadi itu doa memohon kepada Allah dari ilmu yang Tidak bermanfaat. Sekali lagi mungkin kita ulangin ya, Kak. Catat tadi adik-adik ya. Iya, silahkan adik-adik tadi dipanggil sama Kak Adit untuk kembali mencatat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tashba' la yakhsha'
Ya, wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, ini ada beberapa riwayat. Iya, versinya ya Kak. Ada beberapa redaksi memang dari penulisan doa. Ya, mudah-mudahan nanti bisa langsung adik-adik yang dicatat tadi, ada beberapa doa yang penting untuk Betul. bisa dihafalkan. Mungkin juga nanti bisa kita minta kali Kak ya. Betul. Adik-adik sekalian untuk mempraktekannya. Tapi Iya. Kak Adit sekarang terakhir ingin bertanya Kak. Apa itu, Kak? Tadi dari Al-Quran sudah, kemudian dari hadis sudah, Iya. kemudian ada nggak Kak tentang keutamaan adab menuntut ilmu ini dari ucapan salah satu ulama salaf gitu? Masya Allah. Ada nggak, Kak? Biasanya kan Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah ada kalimat Iya, yang diucapkan dari ulama-ulama terdahulu Karena terkait tentu- tentang adab ya, iya, Kak ya? betul. Kenapa kita harus mempelajari adab? ternyata ulama-ulama terdahulu juga membahas tentang adab ini Kak, ya? Masya Allah, betul sekali. Ulama-ulama kita dahulu, ya para penuntut ilmu dahulu juga, mereka juga menganjurkan untuk mempelajari adab. Ya, mempelajari tentang akhlak. Di antaranya perkataan Imam Malik. Masya Allah. Imam itu, Kak, Malik, Imam Malik ini Adik-adik ahlul mungkin ada yang ilmi yang Masya Allah. dikenali dalam sejarah sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah adik-adik. Masya Darul Allah. Hijrah ini apa nih, Kak? Tempatnya Tempatnya hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? di Madinah. Di Madinah. Masya Allah, barakallahu fiik. Di Madinah, ulama yang terkenal di Madinah di masa beliau itu adalah Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik berkata sebagai motivasi untuk mempelajari adab adalah ta'allam al-adab. Pelajarilah adab qabla an tata'allamal ilma. Masya Allah. Sebelum engkau mempelajari ilmu. Nah, ini adalah perkataan dari ulama terdahulu yang bernama Imam Malik, Imam Malik. di mana Imam Malik rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, memberikan nasihat, memberikan anjuran kepada kita untuk mempelajari adab sebelum kita mempelajari konten daripada ilmu syar'i. Kemudian juga ada, Kak, dari ulama yang terdahulu juga, Masya Allah. Yusuf bin Al-Husain. Ya. Yusuf bin Al-Husain juga beliau memberikan nasihat. Beliau mengatakan di antara manfaat adab adalah bil adabi tafhamul ilma. Bil adabi tafhamul ilma. Yusuf bin Al-Husain mengatakan adalah ini tambahan ilmu juga sebagaimana catatan di awal, di antara manfaat adab, Kak. Kalau tadi kita sudah mencatat manfaat adab adalah sebagai tujuan utama diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang paling sempurna imannya. Dengan mempelajari adab, iman kita bisa sempurna. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari adab, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengkaji dan memahami ilmu agama. Dan inilah perkataan daripada Yusuf bin Al-Husain rahimahullah taala, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kita bisa memahami ilmu. Masya Allah. Ya, inilah dia mungkin, Kak, nasihat yang bisa Masya Kak Arab Allah. sampaikan. Alhamdulillah adik-adik Masya Allah masih sabar dan masih semangat tentunya Kak ya. Tentu, Tapi- Kak. Tapi Dan insya Allah ini akan kita Iya. kaji terus, karena Amin, kajian insya kita cukup panjang kali lebar, Kak. Cukup banyak sekali memang yang akan kita bahas terkait tentang masalah adab. Tetapi cukup mungkin satu-satu pembahasan. Ya, karena inilah juga termaksud daripada adab di dalam menuntut ilmu. Tidak mempelajari langsung secara semuanya keseluruhannya, Harus bertahap, tetapi ya. kita memang Sedikit-sedikit. harus bertahap. Seperti kita menaiki anak tangga atau tangga jenjang yang Iya. kita naiki. Kita kan tidak langsung menaiki langsung ke lantai 10 atau ke tangga 10, Iya. tapi semuanya bertahap. Begitulah Bertahap, kita Masya di Allah. dalam mencari ilmu. Iya, mudah-mudahan tadi yang faidah-faidah yang sudah doa, hafalan doa, dan tentunya kesimpulan dari tema kita kali Iya. ini pada kesempatan hari ini yaitu tentang pentingnya adab di dalam menuntut ilmu. Adik-adik sudah paham semuanya. Mungkin ada beberapa Pertanyaan, Kak. mungkin Kak, Iya. ya. Masya Allah. Ya, di situ ada Iya, Oh, doa ada apa nih yang diulangi nih? mungkin doa ini kali Kak ya. Yang terakhir mungkin Iya. yang terakhir agak cukup panjang. Baik. Yang terakhir bisa dicatat kembali adik-adik sekalian. Doa Doa tentang berlindung berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin boleh diulangin Kak? Allahumma
inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Min ilmin la yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha'. Wa min qalbin la yakhsha'. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. 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 Yang nguji Kak. Ngetes kesabaran. Wa min nafsin la tashba'. Kemudian yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha. La yustajabu laha. Ya, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Kemudian yang terakhir, kita berlindung dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Masya Allah. Iya. Ya, mungkin mudah-mudahan adik-adik langsung pahamin. Iya. Insya Allah. Jadi nanti berlindung dari empat dari hal. 4 hal. Tapi yang kita tekankan itu adalah yang doa yang diucapkan di awal tadi, yaitu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena di dalam satu teks hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita tentang berlindung 4 hal. Dari 4 hal, pertama dari doa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian yang ketiga, berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas, ya, tidak pernah merasa kenyang, karena jiwa kita ini selalu ngerasa lapar Kak. Iya. Kalau ngelihat ada updatean HP, langsung pengennya milikin, ada updatean mobil pengennya milikin, ada updatean game pengennya milikin, ada updatean baju pengennya milikin semuanya. Nah, ini kan jiwa kita tidak pernah puas. Maka kita berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berlindung dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Nah, ini doa yang terakhir kita ajarkan. Mungkin ada Taib. satu pertanyaan terakhir kali Kak ya. Silakan Kak. Itu yang tadi atas dulu. Iya. Taib. Kak Nov. Iya, ini ada pertanyaan. Kak Nov, mulai umur berapa anak diajarkan adab menuntut ilmu? Iya, dari kapan? Dari kapan itu? Dari sejak Umurnya? sebelum lahir Kak. Iya, karena kan kita mendengar pepatah Indonesia yang mengatakan buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Kecuali kalau di bawahnya ada sungai Kak. Dia hanyut Kak ya. Baru hanyut. Sungai itu layaknya masyarakat. Nah, jadi masyarakat kemana alurnya, bagaimana tabiatnya, itulah yang akan termaksud membentuk karakter daripada anak-anak kita. Tetapi yang paling utama itu adalah dari mana sumbernya, bibitnya. Sebelum lahir buahnya, bibitnya terlebih dahulu. Maka ketika kita berharap anak-anak kita ingin berakhlak, beradab, maka yang kitanya ini sebagai orang tua pun harus mempelajari adab, harus mengetahui adab, memahami dan diamalkan. Iya, karena dengan pengamalan itulah yang akan dipahami dan dilihat, dipelajari. Karena nasihat dari pimpinan Kak Nop dulu Kak, ya alhamdulillah Kak Nop pimpinan dari Pondok Kak Nop itu, yaitu Ustadz Syukri Zarkasi hafizallah taala, pimpinan dari pesantren Gontor Ponorogo. Beliau mengatakan, apa yang kalian dengar itu adalah ilmu. Apa yang kalian lihat itu adalah ilmu. Apa yang kalian rasakan di pondok ini adalah ilmu. Maka begitulah hakikatnya anak-anak kita. Apa yang mereka dengar dari ucapan orang tuanya itu akan menjadi ilmu untuk mereka. Apa yang mereka lihat dari tampilan orang tuanya, dari akhlaknya, ibadahnya, itu menjadi ilmu untuk anak-anaknya. Maka anak-anaknya akan meniru anak-anak kita ini layaknya. Mungkin di awal itu seperti babogo. Apa itu Kak? Babogo. Babogo itu burung kakatua gitu Kak. Burung beo. Iya, jadi apa yang kita ucapkan dia niru. Iya. Tapi belum tentu dia paham gitu ya kan. Anak-anak kita ini selalu dia punya ilmu untuk meneliti, menelaah, dan penglihatan mereka tajam. Lihat aja anak-anak kecil itu, setiap mereka dia pegang apapun dia langsung gigit gak? Karena apa? Dia pengen menguji ini keras atau tidak, betul. Ini membahayakan atau tidak. Dari kecil dia sudah punya fitrah yang baik. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan yuladul mar'u ala
al-fitrah. Seseorang itu dilahirkan karena di atas fitrahnya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Maka yang akan membentuk karakternya, yang akan membentuk kepribadian anak-anaknya itu adalah orang tua. Maka dari janin itu sudah diajarkan, dipersiapkan dari apa? Pikir dan seterusnya. Dan inilah termasuk daripada adab di dalam memilih pasangan. Masya Allah. Tadi milih pasangan. Mungkin alhamdulillah adik-adik kita tambahan ilmu nih Kak di luar daripada konten kita sebenarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dipahami adik-adik yang tadi yang bertanya. Mungkin pertanyaan kita mungkin yang bertanya tadi abinya atau uminya Kak. Iya. Karena kalau adik-adiknya bertanya ini kayaknya pertanyaan yang sangat wah ini. Masya Allah. Mudah-mudahan dipahami insyaallah. Kemudian sekarang masuk ke segmen terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu pengumuman pengumuman pemenang dari pertanyaan pembelajaran sebelumnya. Masya Allah. Kita di sini pemenang pertama yaitu jatuh kepada Ananda Anugrah dari Gambir. Pemenang pertama Ananda Anugrah dari Gambir. Masya Allah. Ya, jadi yang kedua pemenang kedua. Iya, coba kita tampilkan mana nih doa yang pertama nih Kak. Boleh. Iya, ada videonya insya Allah nanti ditampilkan. Ananda Anugrah ini. Yang pertama sumber ilmu Al-Quran dan hadis. Yang kedua jalan keberuntungan menuju surga. Yang kedua mengangkat derajat. Yang ketiga mendapat pahala. Yang ketiga Ali Imran 1:33. Masya Allah. Nah, itu adalah pemenang pertama kita, yaitu Ananda Anugrah yang dari Gambir. Kemudian pemenang kedua Ananda Kail dari Pasar Minggu. Masya Allah. Ini videonya. Aku Kail. Di mana? Di Jakarta. Mau coba jawab pertanyaan nomor 1. Apa saja sumber ilmu agama adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan Masya Allah. hadis. Ya. Barakallahu fiikuma. Ya. Kemudian yang terakhir untuk kita pertemuan kali ini kita berikan PR lagi. Betul sekali Kak. Iya, karena ini untuk murojaah dan insya Allah PR ini juga kita minta lagi di awal pertemuan ini kita sediakan hadiah bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Maka silahkan rekam video dan kirim ke DM Instagram Jakarta Mengaji. Ya, di DM dulu Instagram mengajinya, kemudian kirimkan video, sebutkan nama dan alamat. Ya, nama dan alamat. Jangan cuma nama hamba Allah, alamat di atas bumi Allah. Harus jelas. Harus jelas. Mau kemana nanti? Mau kemana nih hadiahnya? Mungkin kita prasangka baik lagi Kak. Ikhlas Kak. Ya tapi kan kita sekarang ini lagi berlomba. Fastabiqul khairat. Silakan adik-adik. Nih alhamdulillah hari ini sudah cukup banyak, lebih banyak dari yang sebelumnya yang mengikuti pembelajaran kita. Yuk berlomba-lomba. Siapa yang mengirimkan video pertama kali dari 2 orang dan dengan jawaban yang benar, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Jakarta Mengaji. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama Kak. Adik-adik dipersiapkan dan disimak baik-baik. Pertanyaan pertama, siapa nama imam yang mengatakan pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu? Ditulangin ya. Pertanyaan pertama, siapa nama imam? Tadi kan sudah disebutkan Kak Nov tadi di akhir-akhir tadi. Siapa nama imam yang mengatakan pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu? Ya, itu pertanyaan pertama. Redaksi Arabnya.
Ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ini perkataan siapa? Iya. Nah, perkataan imam siapa? Belum siapa tadi? Baik. Nah, itu Pertanyaan yang kedua, Kak. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 keutamaan mempelajari adab. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 keutamaan mempelajari adab. Ya, 3 ya, jangan dinego. 3 karena kita sudah menyebutkan 3 tadi. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, sebutkan doa meminta akhlak yang baik. Baik. Sebutkan doa meminta akhlak yang baik. Divideoin. Divideokan seperti tadi yang sudah ditampilkan, yang kita tayangkan. Ya, nanti siapa yang telah mengirimkan video tercepat, dan bukan hanya tercepat, Kak. Ya, tercepat kalau salah semuanya. Yang kita cari yang tercepat dan yang paling benar. Iya, paling benar semuanya, tidak ada yang salah. Maka tadi sudah ada contohnya dua adik kita ya, barakallahu fihima. Semoga Allah terus memurahkan mereka untuk mencari ilmu dan kita semuanya. Maka silakan adik-adik DM di Instagram Jakarta Mengaji, kirimkan videonya. Yuk buru-buru cepat-cepat untuk bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, mungkin ini yang bisa Kak Adit dan Kak Nauf sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam keadaan yang sehat dan bersemangat dengan diridai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pesan terakhir, Kak, kalau tidak kita tutup. Pesan terakhir kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.